Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga anak-anak semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa untuk selalu beribadah. Anak-anak, pada kesempatan kali ini, Mutina akan menyampaikan pembelajaran dari tema 1, subtema 1, tentang tumbuhan sahabatku. Dalam subtema ini, kita akan belajar tentang beberapa hal. Kita akan belajar tentang bagaimana penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan belajar bagaimana perkembangbiakan pada tumbuhan. Kita akan belajar juga tentang bagaimana kondisi geografis, ekonomi, politik, dan sosial budaya di negara-negara ASEAN. Dan juga kita akan belajar tentang bagaimana macam-macam pembuatan patung dan bagaimana cara membuat patung. Baik anak-anak, kita akan mulai dari masalah tumbuhan. Anak-anak, apakah kalian pernah melihat berbagai macam tumbuhan di sekitarmu? Nah, di sana pasti kalian bisa melihat macam-macam tumbuhan. Ada tumbuhan apa saja? Ada tumbuhan jagung, ya. Ada tumbuhan mangga, padi, kelapa, dan sebagainya. Tahukah anak-anak semuanya bahwa perkembangbiakan pada tumbuhan dibagi menjadi dua. 1, perkembangbiakan secara kawin atau generatif, dan yang kedua, perkembangbiakan secara tak kawin atau vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif yaitu perkembangbiakan yang diawali dengan proses penyerbukan. Proses penyerbukan adalah proses bertemunya atau jatuhnya benang sari di kepala putik. Setelah terjadi pertemuan antara serbuk sari dan kepala putik, maka terjadilah proses pembuahan, yaitu bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Setelah terjadi pembuahan, maka akan terbentuklah zigot. Dan zigot akan menjadi lembaga yang ada di bakal biji dan akan menjadi tumbuhan baru. Contoh tanaman yang berkembang biak secara generatif adalah tanaman padi, jagung, rambutan, mangga, dan sebagainya. Yang kedua adalah perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan yang tidak dilalui dengan proses penyerbukan. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah perkembangbiakan vegetatif alami. Yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif secara alami itu tanpa bantuan faktor dari luar. Contohnya, perkembangbiakan yang terjadi pada daun cocor bebek. Daun cocor bebek berkembang biak dengan melalui ketiak daunnya, akan tumbuhnya tumbuhan baru di ketiak daunnya. Dari ketiak daun ini nanti tumbuh tanaman-tanaman kecil baru yang akan jatuh ke tanah dan akan menjadi tumbuhan baru. Kemudian contoh yang kedua adalah proses perkembangbiakan pada tanaman bambu. Tanaman bambu merupakan contoh perkembangbiakan vegetatif yang menggunakan tunas. Tunas ini juga akan menjadi tumbuhan baru. Kemudian ada lagi perkembangbiakan yang secara vegetatif buatan. Ini biasanya dibantu oleh bantuan manusia. Contohnya, ketika kita akan berbanyak tumbuhan, contohnya mangga, maka kita akan melakukan proses menyangkok. Atau bisa juga dilakukan dengan okulasi atau menempel. Ada lagi stek. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu bahwa di negara-negara ASEAN
itu di beberapa negara ASEAN terdapat beberapa perbedaan tumbuh-tumbuhan dan juga hewan yang ada. Di berbagai negara ASEAN mempunyai karakteristik masing-masing, mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Di Indonesia merupakan negara ASEAN yang sangat kaya dengan berbagai macam tanaman. Anak-anak, sudahkah kalian membaca buku siswa halaman 36? Di sana ada sebuah teks yang berjudul Tumbuhan Sumber Kehidupan. Coba kalian temukan ide pokok yang ada di bacaan tersebut. Apakah yang kalian temukan? Indonesia merupakan negara yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah, dan juga perairan. Dataran rendah di Indonesia, contohnya adalah yang kita tempati saat ini, yang kita pakai sebagai tempat untuk bermukim ataupun berladang. Dataran rendah merupakan dataran yang mempunyai ketinggian 0 sampai dengan 200 meter di atas permukaan air laut. Tanaman yang bisa tumbuh di dataran rendah antara lain palawija, padi, tebu, jagung, dan sebagainya. Dataran tinggi merupakan dataran yang mempunyai ketinggian di atas 200 meter di atas permukaan air laut. Di Indonesia mempunyai beberapa dataran tinggi. Contohnya, dataran tinggi Dieng yang ada di Jawa Tengah. Dataran tinggi Malang yang ada di Jawa Timur, dan juga dataran tinggi Alas yang ada di Aceh. Di dataran tinggi, tumbuhan yang bisa tumbuh antara lain teh, kina, kopi, dan berbagai macam sayur-sayuran. Anak-anak, Indonesia mempunyai banyak sekali jenis tanaman. Tahukah kalian apakah manfaat dari tanaman-tanaman tersebut? Kira-kira di hutan kita itu ada beberapa sumber atau bahan yang bisa kita gunakan untuk menjadi sebuah benda atau sebuah bahan kerajinan. Apakah itu? Ya, kayu, anak-anak. Kayu bisa kita gunakan sebagai sebuah bahan untuk membuat meja kursi ataupun bahkan bisa dibuat sebagai karya seni. Yang akan kita bahas kali ini adalah karya seni patung. Karya seni patung merupakan salah satu jenis karya seni 3 dimensi. Ya, karena dia mempunyai panjang, lebar, dan juga tebal. Kira-kira bahan apa saja yang bisa kalian gunakan untuk membuat patung? Ya, selain kayu, kita juga bisa menggunakan bahan seperti tanah liat atau yang sekarang tren yang sering anak-anak pakai untuk membuat berbagai macam mainan adalah plastisin. Nah, nanti anak-anak bisa praktek ya dalam membuat plastisin. Kalau kalian sudah bisa membuat plastisin, setelah itu bisa kalian bentuk menjadi beberapa macam bisa tumbuhan maupun hewan maupun patung manusia. Kira-kira bisa tidak anak-anak semuanya? Ya, pasti kalian bisa. Karena kalian anak hebat. Dan bisa karena belajar. Anak-anak, kalian tahu bukan bahwa Indonesia mempunyai berbagai macam tumbuhan? Nah, kita wajib mensyukurinya. Lalu bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah ini? Ya, kita harus bisa memelihara dan merawat tumbuhan itu dengan baik. Karena itu juga sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Di dalam sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, terdapat pasal yang berbunyi tentang cinta tanah air. Salah satu bentuk cinta tanah air yang bisa kita wujudkan adalah dengan merawat dan memelihara tanaman yang ada di sekitar kita. Nah, kalau kalian punya tanaman di rumah,
baik itu tanaman bunga maupun tanaman buah, jangan lupa ya untuk dirawat. Rawatlah ia dengan cara menyiramnya tiap pagi dan sore. Atau bisa jadi kalian berikan tambahan pupuk agar tanaman itu bisa berkembang dengan baik. Anak-anak, tanaman adalah merupakan sumber kehidupan. Tanpa tanaman, maka semua makhluk di bumi ini tidak akan bisa hidup. Ya, karena kita tahu bahwa tanaman atau tumbuhan merupakan produsen. Tanaman bisa menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Nah, dari hasil itu, maka tanaman akan dimakan oleh binatang herbivora. Binatang-binatang itu juga akan menjadi konsumsi binatang karnivora dan juga manusia. Anak-anak, maka kalian harus selalu menyayangi tanaman yang kita miliki. Anak-anak semuanya, di subtema 1 semua sudah kita pelajari ya. Nah, sampai jumpa lagi di pertemuan subtema selanjutnya. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.